Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi turunan. Nah, apa itu materi turunan? Misalkan ada soal fx x pangkat 3 plus 2x pangkat 4 plus 5x plus 6. Nah, simbol turunan dari fx berarti f aksen x sama dengan, nah bagaimana cara diturunkannya? Misalnya di soal x pangkat 3. X pangkat 3 berarti seharusnya di sini ada angka 1. Jadi pangkat variabel x dikali dengan koefisien x, koefisiennya. Jadi 3 dikali 1, 3, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Jadi 3 kurang 1, 2, jadi 3 kali 1, 3x. 3 kurang 1, 2, jadi 3x pangkat 2 plus sama lagi 4 dikali 2, 8, 8x, 4 dikurang 1, 3 plus 5x. 5x berarti seharusnya ada pangkat 1. 1 kali 5, 5, x 1 kurang 1, x pangkat 0, 1, 5 kali 1 itu 5. Nah, kalau konstanta diturunkan itu hasilnya 0. Semua konstanta kalau diturunkan hasilnya itu 0. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai 6 bentuk turunan. Yaitu bentuk pertama itu seperti ini. Turunan dari fx itu sama dengan limit h mendekati 0, f dikali x plus h min fx per h. Nah, langsung saja ke contoh soal. Misalkan ada soal fx sama dengan 2x pangkat 2 min 4x. Tadi rumusnya limit h mendekati 0, f dikali x plus h min fx min h. Jadi kalau kita masukkan ke rumus dari soal, f itu 2, f itu 2 plus x plus h. Di soal ada x pangkat 2 berarti x plus h nya di pangkat 2, x plus h pangkat 2 min 4x berarti 4, x nya disubstitusi lagi ke x plus h dikurang fx. Fx itu 2x pangkat 2 min 4x. Limit h mendekati 0. Kemudian ini kita jumlahkan x plus h pangkat 2, x kali x, x pangkat 2, x kali h plus x kali h, 2xh plus h kali h, h pangkat 2. Kemudian ini 4-nya kita kali masuk, min 4 dikali x, min 4x, min 4 dikali h, min 4h, min, kita tulis lagi yang dari atas 2x pangkat 2 min 4x. Limit h mendekati 0. Nah, limit h mendekati 0 ini harus kita tulis terus sampai kita substitusikan hanya ke 0. Kita kali masuk lagi 2-nya, 2x pangkat 2 dikali 2, 2x pangkat 2, 2 dikali 2x jadi 4x, 2 dikali h pangkat 2 jadi 2h pangkat 2 min 4x min 4h. Kemudian ini kita kali masuk lagi, minusnya min dikali 2x pangkat 2 min 2x pangkat 2 min ketemu min jadi positif, min jadi min dikali min 4x jadi plus 4x. Jadi kalau dijumlahkan 2x pangkat 2 ini bisa mati. 2x pangkat 2 ini mati. Kemudian 4h, 2h pangkat 2 nanti belum bisa mati, 4x h, 4h. Nah, ini lagi bisa mati, min 4x dan plus 4x. Nah, sudah, kalau begitu berarti limit h mendekati 0 berarti tersisa 2h pangkat 2 plus 4xh min 4h per h. Limit h mendekati 0
Nah, untuk membunuh H per di sini kita bisa, di sini semua ada variabel H. Berarti kita bisa mengeluarkan H-nya. Kalau kita keluarkan H-nya, di sini ada H pangkat 2, berarti kalau kita keluarkan H, berarti hanya tersisa masih ada 1, jadi 2H. 4X kalau dikeluarkan H, berarti tersisa 4X. 4H kalau dikeluarkan H, berarti tersisa min 4H. Kalau dikeluarkan H-nya, berarti tersisa min 4 per H. Ini bisa kita bunuh, ini kita matikan, berarti sisanya 2H plus 4X min 4. Kita substitusikan H-nya ke 0, berarti 2 kali 0, 0 plus 4X min 4. Jadi hasilnya adalah 4X min 4. Nah, kemudian bentuk yang kedua itu misal seperti ini rumusnya, fx sama dengan axn. Misalnya ada soal axn, berarti turunannya itu anxn kurang 1. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Misalkan ada soal fx sama dengan 3 per x pangkat 2 plus 3 akar 3 dari x plus 8 per akar 3 dari x pangkat 2. Nah, carilah turunannya. Kalau soal seperti ini berarti kalau kita gunakan rumus yang tadi, yang harus kita lakukan adalah kita ubah bentuk dari per terus akar lagi supaya lebih mudah untuk dijumlahkan. Nah, di sini x pangkat 2 seharusnya berarti dia x pangkat 2 kan bisa saya ubah menjadi 3x min 2. 3x min 2 itu sama saja dengan 3x pangkat 2. Kalau saya rubah 3x min 2 plus, di sini kan seharusnya ada pangkat 1. Nah, kalau kita merubah berarti di sini bisa juga x pangkat 1 per akar per 3. Akar 3 berarti per 3x sepertiga. Nah, kalau ini 8 per 3x pangkat 2 berarti 8 pangkat min 2 per 3. Nah, kalau sudah saya rubah begini kan sudah gampang nih diturunkan. Jadi kalau kita turunkan berarti pangkatnya dikali koefisiennya min 2 dikali 3 jadi min 6, min 2 nya dikurangi 1, min 2 dikurang 1 berarti min 3 jadi min 6x. Pangkat min 3 plus sepertiga dikali 1 jadi sepertiga, x sepertiga dikurang 3 per 3 kan sepertiga, kalau dikurang 1 berarti sama saja dengan sepertiga dikurang 3 per 3, jadi sepertiga x min 4 per 3 plus 8 min 2 per 3 dikali 8. Jadi di sini saya belum jumlahkan dulu, jadi 8 dikali min 2 per 3 x min 2 per 3 dikurang 3 per 3 sama dengan min 5 per 3, jadi 8 dikali min 2 per 3 x min 5 per 3. Nah, kalau saya sudah turunkan, tinggal saya rubah lagi ke bentuk awalnya. Kita rubah lagi ke bentuk awalnya. Jadi ini min 6 x pangkat min 3 seharusnya berarti kalau kita rubah ke bentuk awalnya dia kan pecahan. Jadi per
X pangkat 3. Di sini sudah jadi positif. Kalau dirubah lagi baru jadi pangkat min 3. Plus di sini sepertiga ya, sepertiga X pangkat min 4/3. Min berarti dia ada di bawah, 4/3 berarti akar dari X4 berarti akar 3 dari X pangkat 4 plus 8 dikali min 2 min 16/3. Nah di sini min berarti dia ada di bawah, terus akar 3 dari 5 dari X pangkat 5. Jadi hasilnya itu min 6 per X pangkat 3 plus sepertiga akar 3 dari X pangkat 4 min 16/3 akar 3 X pangkat 5. Jadi hasilnya seperti ini. Nah bentuk yang ketiga itu perkalian. Misalkan fx kita misalkan u dikali v, berarti turunannya itu turunan dari u dikali v plus turunan dari v dikali u. Nah langsung kita ke contoh soal supaya tidak bingung. Misalkan ada soal fx sama dengan x plus 2 6x pangkat 2. Tadi kalau ada perkalian seperti ini berarti u kali v, berarti ini kita bisa misalkan dengan u, ini kita bisa misalkan dengan v. Tadi rumusnya kalau mau diturunkan perkalian turunan dari u dikali v plus turunan dari v dikali u. Nah berarti yang harus kita lakukan adalah kita turunkan dulu u nya. Ini x, ini ada pangkat 1, di sini seharusnya berarti di sini ada angka 1 juga. 1 dikali 1 1 x. Habis berarti di sini 1 turunan dari u1, v-nya ditulis ulang. V-nya ditulis ulang 6 min x pangkat 2 plus sekarang yang kita turunkan adalah v-nya. Konstanta ini 6, kalau diturunkan itu pasti 0. Terus kemudian ini ada min x pangkat 2. 2 dikali min 1. Min 2 berarti min 2. 2 pangkatnya dikurang 1 jadi 2 kurang 1. 1 tidak perlu ditulis jadi min 2x. U-nya sekarang yang ditulis ulang. X plus 2. Sama dengan kalau kita kali 6 min x pangkat 2 kali 1 ya. Plus ini kita kali masuk juga min 2x dikali x min 2x pangkat 2 min 2x dikali 2 sama dengan min 4x. Nah kalau tinggal kita buka kurungnya jadi 6 min x pangkat 2 plus dikali masuk tetap min 2x pangkat 2 dikali min tetap min 4x. Yang kita bisa jumlahkan di sini yaitu min x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2. Jadi hasilnya min 3x pangkat 2. 4x kita tidak bisa jumlahkan, berarti kita tulis ulang 4x. 6 juga tidak bisa kita tuliskan, kita tulis 6. Jadi hasilnya min 3x pangkat 2 min 4x plus 6. Nah kalau tadi perkalian berarti sekarang pembagian. Misalnya ada soal fx itu, misalnya ada soal u per v. Misalnya ada soal u per v, jadi diturunkan itu turunan dari u dikali v minus turunan dari v dikali u per v pangkat 2. Jadi bedanya di sini itu kalau di perkalian plus, di pembagian minus, sama kalau di pembagian dia ada
per V pangkat 2. Nah, langsung saja kita ke contoh soal untuk yang pembagian. Kita misalkan ada soal fx 3x pangkat 2 per x plus 2. Berarti ini bisa kita misalkan dengan u, bisa kita misalkan dengan v. Kalau diturunkan berarti kalau sesuai rumus berarti turunan dari u 3x pangkat 2 berarti 2 dikali 3 6, x 2 kurang 1 1 berarti 6x, dikali v ditulis ulang x plus 2 min turunannya v berarti x turunannya x 1 2, kalau diturunkan 0 berarti turunan dari v itu 1 dikali u ditulis ulang 3x pangkat 2 per x plus 2 pangkat 2 sama dengan, kalau kita kali masuk 6x dikali x 6x pangkat 2, 6x dikali 2 12x dikurang 1 dikali 3x pangkat 2 jadi 3x pangkat 2 per x plus 2 pangkat 2. Jadi bisa kalau kita jumlahkan 6x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 2 itu 3x pangkat 2 plus 12x sudah tidak bisa dijumlahkan plus 12x per x plus 2 pangkat 2. Nah, kemudian bentuk yang terakhir ini merupakan aturan rantai. Jadi misalkan ada soal ya fx a, kita misalkan a px plus q pangkat n, berarti kalau diturunkan pangkatnya dikali dengan a an px plus q n nya tetap dikurang 1 dikali p. Nah, misalnya contoh soalnya ada soal fx sama dengan 3x plus 5 pangkat 7. Tadi soalnya n ini dikali dengan a, tapi di sini tidak, berarti kalau di sini seharusnya ada angka 1. 7 dikali 1 7, 3x plus 5 7 dikurangi 1 6, kemudian dikali dengan p. Tadi di sini kalau sesuai rumus px plus q, berarti p ini merupakan 3, tinggal kita tulis 3 yang bisa dikali 7 dan 3, 7 kali 3 21, berarti hasilnya 21 3x plus 5 pangkat 6. Nah, bentuk yang terakhir yaitu merupakan bentuk gabungan dari aturan rantai dengan perkalian atau pembagian. Nah, di sini contoh soalnya ini berarti karena di sini pembagian berarti merupakan gabungan dari aturan rantai dan pembagian. Nah, misalkan ada soal x pangkat 2 x pangkat 2 plus 1 per x plus 1 pangkat 5. Berarti x pangkat 2 plus 1 ini merupakan u nya, dan x plus 1 pangkat 5 ini merupakan v nya. Jadi kalau sesuai rumus pembagian kan u turunan dari u dikali v min turunan dari v dikali u per v pangkat 2. Nah, kalau kita masukkan ke rumus soalnya, berarti ini merupakan turunan dari u2 yang seharusnya ada ke 1, 2 kali 1 2, x 2 kurang 1 2 berarti x pangkat 1, berarti tidak perlu ditulis, jadi turunannya dari x pangkat 2 itu yaitu 2x, u turunan dari u v ditulis ulang
X plus 1 pangkat 5. X plus 1 pangkat 5 dikurang turunan dari V dikali U. Turunan dari V berarti yang kita turunkan di sini X plus 1 pangkat 5. Di sini kita menggunakan aturan rantainya. 5 dikali 1, di sini seharusnya ada angka 1 ya, sesuai dengan rumus aturan rantai tadi. 5 dikali 1 5. X plus 1, 5 dikurang 1, makanya dikurang jadi 4 pangkat 4 dikali, nah ini sudah turunan, ini merupakan turunannya dari V. 5x plus 1 pangkat 4, kita menggunakan aturan rantai, dikali U ditulis ulang X pangkat 2 plus 1 per V pangkat 2. X plus 1 V pangkat 2, di sini sudah ada pangkat 5, 5 kali 2 berarti 10. Ini bisa kita sederhanakan dengan kita bagi masing-masing X plus 1 pangkat 4, X plus 1 pangkat 4. Nah, berarti kalau kita sederhanakan, X plus 1 pangkat 4 di sini mati. X plus 1 pangkat 5 dikurang 5 dikurang, kalau disederhanakan jadi 5 kurang 4, pangkatnya jadi 1. Kemudian X plus 1 pangkat 10, kalau kita sederhanakan dengan X plus 1 pangkat 4 kita bagi, berarti pangkatnya tersisa 6. Jadi tinggal kita jumlahkan, 2x dikali masuk jadi 2x pangkat 2, 2x kali 1 2x, min 5 kita kali masuk dengan ini, min 5x pangkat 2, min 5 dikali 1 min 5 per x plus 1 pangkat 6 sama dengan 2x pangkat 2 bisa dijumlahkan dengan min 5x pangkat 2 jadi min 3x pangkat 2 plus 2x ditulis ulang, tidak bisa dijumlahkan, 2x pangkat 2x min 5 2 tidak bisa dijumlahkan jadi min 5 per x plus 1 pangkat 6. Jadi hasilnya min 3x pangkat 2 plus 2x min 5 per x plus 1 pangkat 6.